Ya. Belum ada pertanyaan ya? Oh belum, saya masih pemaparan. Oh ya, oke. Silakan. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita dapat ajakan diskusi kepada Saudara Jeki Sembiring. Bagaimana tentang dosa atau konsep dosa. Kalau masalah konsep dosa ini, ya jujur saya nggak mengerti maksudnya konsep dosa itu seperti apa. Tapi saya coba jelaskan ya, semoga masuk dalam pemahaman. Di dalam Islam, dikatakan di Al-Quran, di surah Al-A'raf. Di surah Al-A'raf dikatakan di sini salah satu konsep dosa seperti apa dosa itu ketika melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya dosa itu ada karena adanya pedoman hidup. Pedoman hidup itu dari mana? Pedoman hidup itu dari Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kita sebagai umat muslim memahami bahwa dari naiknya Nabi Isa, diangkatnya Nabi Isa ke langit kedua, sampai datangnya Rasulullah SAW, lalu turun ayat pertama di wahyu pertama di Gua Hira pada saat itu, disitulah hukum mulai datang. Jadi sebelum adanya yang namanya wahyu Allah Subhanahu wa taala itu adalah di zaman fatrah. Zaman fatrah itu adalah zaman kekosongan. Jadi apapun manusia sembah itu tidak dijatuhkan hukum di atasnya di dalam Islam. Kapan hukum itu ada? Pada saat Al-Qur'anul Karim itu datang menyampaikan kebenaran dari Al-Qur'an. Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran dan ajakan untuk menyembah Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang sesungguhnya itu selama 13 tahun. Kapan mulai adanya kafir? Kapan mulai dikatakan kafir itu? Yaitu adalah orang-orang yang berdosa yang mengingkari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu pada saat Rasulullah SAW diajak untuk menyembah Tuhannya orang-orang kafir tersebut, Rasulullah menahan diri lalu mengatakan dia menunggu wahyu seperti yang selalu kita sampaikan teman-temannya, bagaimana surah Qul ya ayyuhal kafirun turun itu di 13 tahun Rasulullah menyampaikan kebenaran, bahkan di surah Ar-Rahman pun sudah turun pada saat itu, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan, itu juga Rasulullah sudah sampaikan, tetapi tetap dengan mereka menutup diri pada zaman itu, maka turunlah yang namanya Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, salah satu dosa seperti apa kita mengenal dosa itu, bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala ketika manusia melanggar aturan dari Allah itu dijelaskan di surah Al-A'raf salah satunya. Sebenarnya banyak sekali ya. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri, kaum Suaib berkata, wahai Suaib, pasti kamu usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negara kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami. Suaib berkata, apakah kamu akan mengusir kami? Kendati pun kami tidak suka. Lalu di ayat ke-89, sungguh kami telah mengada-ngadakan kebohongan yang besar terhadap Allah. Jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya, dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami mengkehendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu, hanya pada Allah kami bertawakal. Yang ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil, engkaulah pemberi keputusan terbaik. Nah, di surah ini dijelaskan bagaimana orang-orang pada saat itu diajak untuk tidak menyembah Sang Pencipta alam semesta. Lalu dijelaskan di dalam surah di dalam surah yang sama, yaitu di surah Al-A'raf ayat ke-96, dikatakan, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Itulah yang dijelaskan tentang bagaimana dosa itu ketika seorang manusia datangnya Al-Quran, mereka melanggar setiap aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dosa itu dalam Islam? Itu banyak sekali. Ada yang namanya dosa jariah juga ada, yaitu seorang wanita atau seorang laki-laki, siapapun yang melakukan hal-hal yang sebenarnya itu menjerumuskan. Contoh ketika laki-laki menebar hoaks, lalu ada yang percaya, lalu menyebarkan lagi, itu yang dinamakan dosa jariah. Begitu juga dengan seorang wanita ketika rambutnya kelihatan,
Bahkan dalam keadaan tidur pun dia akan tetap mendapatkan dosa. Karena apa? Dia melanggar yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi aurat. Seperti itu. Bro Jiki, sebentar saya ke toilet dulu ya, sebentar ya. Saya ke toilet sebentar. Lanjut. Oke, sabar teman-teman ya. Wajar manusiawi. Ya, thank you untuk semua teman-teman sekalian. Itu beliau buang air kecil kan. Ardiansah ketemu saya, ya baru live begitu, langsung sakit perut dia. Itu kalau Ardiansah, ya. Ardiansah Gundul siapa gitu namanya, saya lupa. Ya, kalau Bang Rasid masih bisa opening. Ya, kita tunggu dulu teman-teman ya. Tunggu dulu. Nah, beliau tadi menyatakan, saya diam dulu lah, nanti dianggap kita curi ini ya, curi start ya. Kita tunggu saja dulu ya. Oke. Baik teman-teman, itulah tadi yang teman-teman dengarkan ya, bagaimana pemaparan dari Bro Rashid mengenai pemahaman dosa di dalam Islam. Ya, saya lebih suka bertanya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang praktis ya, yang bisa kita sampaikan seperti ini, bahwa tadi saya katakan di dalam Islam, di dalam Kristen, dosa adalah sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki, yang Tuhan tidak mau supaya kita lakukan, gitu ya. Nah, maka sebenarnya apa sih ya? Apa sih kehendak Tuhan? Tuhannya Bang Rasid dan teman-teman yang Islam, itu sebenarnya kehendak Tuhannya itu apa? Kita sama-sama menyadari bahwa pembahasan mengenai dosa di muka bumi ini dimulai dari ketika misalnya kita ngomong manusia, sama-sama kita percaya bahwa Adam dan pasangannya itu adalah mereka yang berdosa. Tapi saya nggak tahu bagaimana di dalam Islam. Ya, mereka adalah orang yang berdosa. Nah, dan dalam kekristenan pun juga ya mengawali pembahasan tentang dosa itu begitu memang. Ya, dari Adam dan Hawa begitu ya. Nah, pertanyaannya itu sederhana sebenarnya, bahwa di dalam Islam sebenarnya Tuhannya Bung Rasid itu menghendaki supaya manusia itu berdosa atau tidak sebenarnya. Ya, supaya berdosa apa tidak sih? Nah, karena ada beberapa hal teman-teman sekalian ya. Misalnya di dalam Al-Qur'an. Surah As-Saffat ayatnya yang ke-95 ya. 96. Di sana dikatakan, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ya, itu konteksnya adalah penyembahan berhala. Ya. Nah, jadi kamu yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Nah, konteksnya adalah penyembahan berhala, teman-teman nanti boleh baca. Nah, oleh karena itu penyembahan berhala itu kan adalah sebuah dosa. Ya, nah maka pertanyaan besarnya adalah, apakah ya Tuhannya Bang Rasid ini dan teman-teman yang Islam itu sebenarnya maunya manusia itu berdosa atau tidak? Ya, maunya berdosa atau tidak? Karena apa, teman-teman sekalian, bahwa kita menanyakan hal ini ada kaitannya di dalam sebuah riwayat, ya. Nah, nanti mau ditanggapi boleh ya, atau mau dicari dulu referensinya boleh. Misalnya dalam sebuah hadis Sahih Muslim nomor 4936. Ya, hadis Sahih Muslim 4936. Misalnya saya baca, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Dan setelah itu, Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampun kepada Allah dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Ada permintaan dari teman-teman supaya tidak fitnah, ya boleh saya tampilkan teman-teman, dan teman-teman boleh lihat juga ya di layar ya. Di dalam hadis Sahih Muslim ya teman-teman 4936 ya, di sini dikatakan bahwa demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali.
Ya, nah kalau dalam iman Kristen itu jelas berbeda. Memang tujuan Allah untuk tidak berbuat dosa sama sekali. Ya, nah tapi di sini ya sabda Nabi Muhammad dikatakan, kalau kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Nah, supaya tidak dimusnahkan maka harus apa? Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Maksud saya kenapa memilih umat yang berdosa daripada yang tidak berbuat dosa? Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Nah, ini dia. Maka daripada itu bahwa sebenarnya Tuhan itu menghendaki manusia berdosa atau tidak? Ya, menghendaki manusia berdosa itu atau tidak? Turunnya Adam dan pasangannya ke bumi itu sebenarnya kehendak siapa? Ya, nah jadi kaitannya seperti itu teman-teman sekalian ya. Jadi kalau dalam iman Kristen tadi dosa memang adalah sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Lalu mengapa ya di dalam Al-Quran tadi dikatakan Tuhan menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ya, konteksnya itu penyembahan berhala. Dan kemudian yang kedua adalah di dalam sebuah riwayat hadis Sahih Muslim 4936 ya, di situ kalau dikatakan tidak berbuat dosa sama sekali itu dimusnahkan. Ya. Nah, dimusnahkan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, itu pertanyaan teman-teman ya. Ya, silakan Bang. Ini karena waktunya agak mungkin mau menjawab sekaligus pertanyaan, nanti yang 3 menit boleh dipakai juga untuk bertanya. Kalau ini butuh waktu yang lebih panjang. Silakan. Mic-nya mati. Ya, oke. Unik ya diskusi ini tentang dosa. Luar biasa. Di surah As-Saffat pembukaannya tadi, As-Saffat itu tentang bagaimana padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Lalu oke, saya tutup ini dulu. Jadi gini, saya jelaskan ya, di dalam Islam itu penjelasannya ini dalil nakli yang saya pakai, bagaimana Al-Quran itu diturunkan untuk manusia ini ketika pada zaman turun temurun Al-Quran diturunkan setiap kitab-kitab diturunkan itu di zamannya, lalu Rasulullah itu diturunkan yang namanya Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Di sini dijelaskan di surah Al-Furqan ayat 20. Dikatakan di sini, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar dan Tuhanmu Maha melihat. Jadi gini, dalam konsep Islam itu kami memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kenapa berbeda dengan malaikat? Karena malaikat itu hanya bertakwa. Malaikat itu hanya bertakwa. Tidak ada yang namanya nafsu, tidak ada yang namanya pikiran, tapi mereka hanya bertakwa. Lalu diciptakan jin. Jin itu memiliki apa? Jin itu memiliki yang namanya hawa nafsu. Makanya jin itu ada yang bersifat setan dan iblis di dalam Islam. Jin itu ada yang bersifat iblis dan setan. Dari mana sifat ini datang? Datangnya dari yang namanya nafsu. Nah, ketika ditanyakan apakah Allah Subhanahu wa taala menginginkan, tidak, karena memang Allah menciptakan manusia dengan sempurna di muka bumi ini untuk apa? Untuk agar manusia memakai akal pikirannya. Pertama, bagaimana seorang manusia mengenal Sang Pencipta alam semesta tidak dengan cara yang namanya menyembah berhala. Tidak yang namanya melalui perantara, tetapi meminta langsung kepada Sang Pencipta alam semesta. Itu dalam Islam. Lalu ada juga dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Dikatakan, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi memang manusia diciptakan di muka bumi ini untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sendirilah yang mengatakan dia menciptakan manusia dengan memakai akal. Lalu dikatakan disinkronkan dengan yang namanya apa? Disinkronkan dengan yang hadis tadi itu. Itu betul sekali. Lantas ngapain ada manusia diciptakan di muka bumi ini lagi?
Kenapa ada manusia lagi di dunia ini kalau sudah semuanya sudah bertakwa? Karena semuanya sudah beriman. Lantas buat apa lagi dunia ini diteruskan gitu loh. Kalau semuanya sudah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan manusia untuk menunjukkan kebesarannya. Allah menciptakan manusia untuk memperlihatkan bahwa dirinya Sang Maha Kuasa. Makanya dia menciptakan manusia yang berakal. Agar apa? Agar manusia yang berakal ini mencarinya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, mereka yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa yang dapat menemukan seperti apa Sang Pencipta alam semesta yang sebenarnya. Sinkron dengan hadis yang tadi. Kalau dikatakan bahwa sejatinya ketika tidak ada lagi manusia yang tidak berdosa di muka bumi ini, maka apa? Maka bumi ini akan dimusnahkan. Betul, maksudnya di situ dimusnahkan ya diselesaikan. Buat apa lagi? Karena Allah hanya mencari orang-orang yang mau bersabar. Allah hanya mencari orang-orang yang selalu ingin kembali kepadanya. Begitulah cara Allah untuk memperlihatkan kebesarannya. Allah sangat mencintai manusia pendosa yang selalu ingin datang kepadanya bertobat. Itu jawaban dari kami. Karena yang namanya dosa di dalam Islam itu memang selalu ada. Dan manusia itu memang pasti berdosa. Manusia itu memang pasti berdosa. Yang sempurna itu apa? Sang Pencipta alam semesta. Dialah yang maha sempurna itu. Kurang lebih seperti itu jawaban saya. Kalau ada nanti yang mau ditanyakan lagi secara detail silahkan. Kalau pertanyaan saya kalau pertanyaan tentang dosa, pertanyaan saya dulu yang pertama, apakah yang menyalibkan Yesus itu termasuk dosa atau tidak? Semua IO-nya, kok IO sih? Semua pelakunya, yang tidak menolongnya, yang apapun itu, apakah termasuk dosa atau bukan? Silakan. Oke. Baik, saya berusaha mencari poin apa yang Bro Rashid sampaikan mengenai korelasi ayat-ayat yang tadi. Tapi ayat As-Saffat tadi saya belum dengar penjelasannya apa. Bahwa Allah menciptakan kamu dan segala apa yang kamu perbuat. Kalau saya merujuk kepada sebuah tafsir, misalnya tafsir Al-Muqatsar dari Imam Masjidil Haram, karena konteksnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Di antaranya adalah perbuatan kalian itu membuat berhala-berhala. Ya. Sementara berbuat berhala itu adalah dosa. Ya. Ini tafsirnya, teman-teman bisa lihat ya. Ini tafsir Al-Muqatsar, ya. Ini Imam Masjidil Haram nih, bukan Imam Musola, ya. Ini Imam Masjidil Haram. Ya, tentu saya bisa menggunakannya, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa yang menciptakan kamu perbuat. Apa yang kamu perbuat? Di antaranya adalah perbuatan kalian yang membuat berhala-berhala ini. Mengapa Allah menjadi bagian daripada orang yang membuat berhala, sementara perbuatan membuat berhala itu adalah dosa? Itu yang pertama. Nah, kemudian tadi juga disampaikan seperti ini. Mungkin tadi slip of tongue atau nanti saya minta konfirmasinya. Apakah di dalam Islam Allah menciptakan manusia itu untuk hidup di bumi apa untuk hidup di sorga sebenarnya? Ya, nah karena nanti akan ke sana, teman-teman. Kenapa? Karena misalnya kita dapati di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-35. Ya, ayat ke-35 di sana dikatakan ya bahwa dan kami berfirman, hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu di sorga ini. Dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai. Ya, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zolim. Ya, jadi mendekati atau makan buah pohon itu menjadikan zolim. Nah, sebenarnya dalam Islam, ya, tadi saya bertanya bahwa apakah tujuannya dibuat untuk jadi berdosa atau tidak? Kenapa, teman-teman sekalian, bahwa di dalam bagian tersebut tadi Bro Rashid mengatakan untuk diciptakan di bumi, padahal kan diciptakannya di sorga.
Dan tujuan utama narasi dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah ayat 34. Ya, makanlah apa saja, ya nanti kalau mau diselipkan boleh. Kalau di sorga, Bro Rasid, apakah Adam mati? Ya, itu saya coba selipkan itu ya. Waktu dalam sorga, apakah mereka bisa mati atau tidak? Dan waktu di bumi, itu mereka mati atau tidak? Ya, supaya kita bisa lihat perbedaannya seperti itu. Maksud saya adalah bahwa waktu manusia itu berdosa, ya, manusia itu berdosa, itu sebenarnya kehendak siapa? Atau itu adalah sesuatu yang harus mau tidak mau, ya, dilakukan oleh manusia. Karena apa? Karena sudah ditentukan untuk berdosa. Atau saya bisa pakai bahasa dari hadis tadi, ya, seperti dipaksa untuk berdosa. Kenapa? Tadi saya sudah katakan bahwa di sini dikatakan bahwa seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali. Kalau dalam iman Kristen, justru Tuhan tidak mau supaya kita berbuat dosa sama sekali. Ya, tapi di sini kalau nggak berbuat dosa, dimusnahkan. Nah, maka caranya supaya tidak dimusnahkan tuh bagaimana? Apakah harus berdosa? Nah, itu pertanyaan. Ya, nah maka daripada itu bahwa itu tadi yang perlu disinggung bahwa, atau gini, saya sederhanakan, memakan buah kuldi itu, Bro Rasid. Memakan buah kuldi di dalam Islam, itu adalah dosa apa bukan? Dan diturunkannya Adam dan pasangannya ke bumi itu sebuah hadiah atau sebuah hukuman? Mungkin gitu dulu. Ya, itu sebuah hadiah atau sebuah hukuman? Ya, nah kalau itu adalah sebuah hadiah, sebuah hukuman, karena pelanggaran Adam, apakah Adam mau dipersalahkan terhadap kesalahannya itu? Apakah Adam mau disalahkan karena dia sudah makan buah kuldi itu? Dia mau atau tidak dipersalahkan untuk hal itu? Ya, kalau itu adalah sebuah dosa. Nah, itu tolong dipertegas ya. Ini bukan pertanyaan baru, masih ada kaitannya dengan hal-hal yang tadi. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya tadi adalah apakah orang yang menyalibkan Yesus itu dikatakan apakah mereka orang yang berdosa atau tidak? Mereka orang berdosa. Tidak satu pun misalnya Yudas, tidak satu pun misalnya orang Romawi, ya, yang menyalibkan Yesus dengan tujuan supaya Yesus itu menebus dosa, tidak ada. Ya, tidak ada. Maka kalau dikatakan dosa, jelas itu dosa. Nanti dipertegas lagi. Silakan. Oke, apakah manusia diciptakan untuk hidup di bumi? Betul, betul. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini karena Dia adalah Sang Maha Pencipta. Tidak ada pencipta lain. Bahkan dosa pun Dia yang menciptakan, kejahatan pun Dia yang menciptakan. Lalu Anda membawa di mana di surah Al-Baqarah ayat yang ke-34 ya. Ayat yang ke-34. Betul. 35, Bang. 35. Oke, 35. Iya, langsung. Oke. Dan Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Di ayat ke-34-nya dikatakan, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis, ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Lalu di surah di ayat ke-35, dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Pohon ini nanti kamu masuk orang-orang yang zolim. Di sini katakan orang-orang yang zolim. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dan segala nikmat ketika keduanya di sana surga, dan berfirman, turunlah kamu sebagai kamu menjadi musuh bagi orang lain, dan bagi kamu adalah tempat tinggal kesenangan bumi sampai waktu yang ditentukan.
Nah, jadi dijelaskan di surahnya ini 35 sampai di bawah. Kalau Anda mungkin mau baca mencari kebenaran, mungkin Anda akan menemukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ayat ini, bagaimana asal muasal manusia kenapa bisa tercipta di muka bumi ini dengan cerita tersebut. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman bagaimana asal muasal manusia ada di muka bumi. Kalau dikatakan berdosa, kapan sih berdosa itu ada? Tadi saya sudah katakan, jangan pun di zamannya Nabi Adam. Di zaman Nabi Isa, begitu dia diangkat ke langit kedua, lalu turun sampai turunnya yang namanya Al-Quran, itu tidak ada yang namanya dosa di situ. Tidak ada hukum di atasnya. Dosa apapun yang mereka mau lakukan, tidak ada dosa hukum di atasnya. Karena itu zaman fatrah, zaman kekosongan. Nah, ketika tercipta seperti ini di dalam penjelasan di Al-Qur'an di ayat bahkan sampai di ayat ke-39. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah menciptakan yang namanya apa? Yang namanya kejahatan. Yang namanya kekufuran. Allah menciptakan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dijelaskan, karena Nabi Adam tidak pernah dikatakan, hai Adam, apabila kamu memakan buah kuldi ini, kamu akan mendapatkan dosa, kamu akan dikeluarkan dari ini, dan kamu tidak merasakan yang namanya kenikmatan surga, kamu akan dipisahkan oleh Hawa, dan lain-lain. Tidak ada. Tidak ada dijelaskan kayak begitu. Dia hanya diperintahkan jangan makan. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memakai akal. Rasa penasaran itu ada. Maka itulah cikal bakal manusia diciptakan di muka bumi. Seperti itu. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa pasti, oh Tuhan menciptakan kejahatan. Pertanyaan saya tambahkan lagi pertanyaan saya kepada Anda. Apakah Tuhan Anda menciptakan kejahatan atau tidak? Nah, dan Anda tadi menyatakan bahwa apa? Bahwa yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang berdosa. Lalu kalau dikatakan orang-orang yang berdosa berarti Kristen ada karena kejahatan orang-orang yang berdosa. Karena kalau tidak ada dosa, Kristen tidak ada. Jadi maka kelakuan dosa itulah yang menciptakan yang, nah ini bagaimana ini? Coba nanti dijelaskan Kristen ada karena dosa. Semuanya, bukankah ya konsep seperti ini mungkin Anda yang nanti bisa jelaskan. Tetapi saya sudah menyampaikan bahwa yang namanya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, Dia menciptakan atau Dia menunjukkan cikal bakal manusia di muka bumi ini. Cikal bakal manusia di muka bumi ini seperti apa? Seperti penjelasan di dalam Al-Qur'an. Apakah Adam bersalah? Bersalah, tetapi tidak termasuk dosa karena hukum itu belum sampai kepadanya. Silakan. Tempat saya nggak bisa ditekan, Bang. Di situ bisa nggak? Oke. Oke, baik teman-teman. Nah, ini mulai mengarah kepada ada satu poin yang penting. Sorry, Bro Rashid, mungkin mic-nya di mute dulu. Ya, bahwa teman-teman, Bro Rashid tadi mengatakan ya bahwa Allah menciptakan dosa. Ya. Nah, tadi kan kita sepakat bahwa perbuatan dosa itu adalah pelanggaran. Ya, apa di antaranya dosa itu? Perzinahan, pembun, pencurian, percabulan, dan bla bla bla. Ya, dan artinya tadi Bro Rashid mengatakan bahwa ya, inisiator atau kemudian penghasil daripada atau pemicunya itu bisa terjadi, itu adalah Tuhan. Ya. Nah, ini menurut saya sangat berbahaya teman-teman sekalian. Apalagi kalau kita tadi mau terapkan itu kepada kisah Adam. Ya, kisah Adam. Kalau orang itu zolim, itu orang yang baik atau tidak? Karena dikatakan jangan makan, jangan mendekati, makan jadi zolim. Ya, makan itu termasuk jadi orang yang zolim. Dan kezoliman itu tadi Bro Rashid mengatakan adalah sesuatu yang diciptakan juga oleh Tuhan. Karena itu dosa. Tidak boleh orang jadi zolim kan? Nah, maka daripada itu bahwa apakah Adam, itu tadi saya katakan, apakah Adam itu dia mau dipersalahkan untuk perbuatan itu? Ya. Nah, maka tadi ayat yang dibaca adalah
Awalnya tinggal di sorga, makan minum enak nyaman di sorga. Saya sih yakin tidak akan mati di sana. Ya, nah tetapi tadi dikatakan bahwa ya itu Tuhan yang mau. Nah, kalau itu adalah sebuah pelanggaran, ya pelanggaran daripada Adam sendiri, ya, dan tadi tidak disebut dosa, itu yang saya bingung ya, bahwa yang makan buah jadi zolim tapi tidak dosa tuh caranya gimana? Ya, dia mendekati buah itu dikatakan dia zolim tapi tidak termasuk orang berdosa. Itu bagaimana maksudnya? Ya, nah di dalam sebuah riwayat teman-teman, apakah Adam mau dipersalahkan terhadap kesalahan itu? Ya, nah kalau tidak, maka ini perbuatan siapa sebenarnya? Yang membuat Adam itu tergoda oleh iblis itu sebenarnya perbuatan siapa? Misalnya dalam sebuah riwayat, dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, nomor 4367. Ya, di situ ada cerita sebuah perdebatan antara Adam dan Musa. Ya, perdebatan antara Adam dan Musa. Apa perdebatan mereka? Ya, teman-teman bisa cek ya, Sahih Bukhari nomor 4367. Ya, di sini dikatakan, wahai Adam, nih Musa protes. Engkaulah orang yang telah mencelakakan manusia, ya, dan mengeluarkan mereka dari sorga. Lalu Adam ganti berkata kepada Musa, wahai Musa, bukankah Allah telah memilihmu dengan risalah dan kalamnya, dalam kurung yang diajak bicara langsung, dan Allah juga menurunkan kepadamu Taurat? Musa menjawab, iya. Ya, kemudian Adam berkata lagi, bukankah kamu mendapatkan di dalamnya bahwa hal itu telah ditetapkan? Ditetapkan. Apa maksudnya? Ya, ditetapkan. Jadi Musa di situ sedang menyalahkan Adam, ya karena kamulah akhirnya manusia dikeluarkan di bumi. Tapi tapi Adam bilang, kamu baca nggak dalam Taurat itu sudah ditetapkan sebelum aku diciptakan. Memakan atau mendekati buah itu jadi zolim, ya. Tetapi ternyata itu kezoliman itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Ini agak mengerikan teman-teman karena misalnya ya Bang Rasid tidak mau berzinah, tapi Bang Rasid ditakdirkan untuk berzinah. Melawan takdir untuk berzinah itu dosa apa tidak? Ya, sementara sudah ditakdirkan misalnya. Adam mengakui itu. Ya, dia katakan itu sudah ditetapkan katanya. Padahal itu tadi hukumannya zolim tuh. Ya, jadi zolim. Nah, ini agak mengerikan teman-teman ya, bagi saya ya. Tapi pengertian apa dari teman-teman Islam, nah saya nggak tahu. Kemudian pertanyaannya tadi dikatakan bahwa apakah Tuhan di dalam iman Kristen menciptakan kejahatan? Jawabannya adalah no, tidak ada. Karena tadi saya sudah katakan di awal bahwa ya dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi yang melakukan dosa adalah orang yang melanggar. Jadi melanggar itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang tidak mau taat kepada dia. Maka tadi dikatakan bahwa berarti ya karena dosa itulah maka ada orang Kristen. Yes. Karena Kristus adalah solusi bagi orang yang berdosa. Itu. Karena memang Kristus adalah solusi atau jalan bagi yang berdosa. Tidak ada manusia tidak berdosa. Maka semua yang berdosa harus datang pada Kristus. Itu dia. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya, luar biasa. Saya tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi di sini untuk saudara-saudara Kristen dengan saudara-saudara Muslim, kalian harus tahu bahwa di mana Tuhan itu Maha Pencipta. Beginilah Islam, apapun bagaimanapun kita menjelaskan, kalau yang namanya kekufuran tidak mau menerima, maka apa? Maka akan menutup diri. Itulah yang dikatakan kafir, menutup kebenaran. Makanya Al-Quran itu memperhalus. Daripada mengatakan orang non selamat, lebih baik dikatakan orang kafir. Kenapa saya mengatakan itu sudah diciptakan? Betul. Takdir itu mutlak adanya. Tetapi bisa diubah dengan apa? Yang namanya nasib. Nasib baik dengan nasib buruk. Itu ada dua. Oke? Nah, sangat menarik ketika dikatakan bahwa
Anda yang bertanya, Anda juga yang menjawab. Betul, penjelasan saya tadi itu dijelaskan oleh Adam, lalu dikatakan oleh Abraham. Itu sudah ditetapkan. Karena memang Allah yang menetapkan. Lalu Allah memberikan pilihan kepada manusia, apakah kamu mau berpikir untuk mendengarkan setiap apa yang saya sampaikan dalam Al-Quran, atau kau menjadi orang yang kafir atau kufur. Begitu penjelasannya. Cuma ada dua. Aku menyatakan yang namanya Al-Quran. Litubayyina linnazi manuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Al-Quran saya turunkan untuk seluruh umat manusia agar mereka mau berpikir dan berakal. Kejahatan ada, kebaikan ada. Dua-duanya diciptakan. Tergantung manusia mau pilih yang mana. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, Tuhan saya Maha Pencipta tidak seperti Tuhannya Bang Jeki. Saya mulai mempertanyakan tentang dosa, dan dosa. Saya sudah menjelaskan dan terima kasih Jeki sudah menjelaskan itu. Ketika Jeki menjelaskan bahwa Allah, iya betul, saya hanya menyampaikan semua kejahatan, keburukan, apapun, semua Allah ciptakan. Tetapi ingat, konsekuensi logis ketika membela Tuhan bahwa Tuhan tidak menciptakan kejahatan, berarti ada esensi di luar Tuhanmu yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhanmu tidak Maha Pencipta. Karena ada sesuatu di muka bumi ini tercipta, bukan Tuhan yang menciptakan. Artinya Tuhanmu tidak Maha Pencipta. Mau sampai manapun kamu mengatakan itu, Tuhanmu tidak Maha Pencipta, dan konsekuensi logis yang harus diterima. Karena itulah ketika berusaha membela Tuhan. Kalau saya, Jeki mau mengatakan bahwa Tuhan ini mengerikan sekali atau apapun itu, gak masalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan umat manusia yang namanya apa? Yang namanya akal untuk bertakwa. Bagaimana caranya bertakwa? Memakai akal. Zalikal kitabu la raiba fil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Di surah pertama, di surah kedua yang Anda baca tadi. Al-Baqarah. Dijelaskan dari atas. Itu memang sudah ketetapan. Itu sudah ketetapan. Konsekuensi logis, Tuhan Anda tidak Maha Pencipta, itu yang pertama, sudah pasti, sudah pasti. Terima kasih Bang Jeki untuk penjelasannya. Malam ini kita dengan debater Kristen yang saya bilang sangat sopan dan luar biasa, mengatakan dan menegaskan bahwa Tuhan Kristen tidak Maha Pencipta karena ada esensi di luar Tuhan yang menciptakan kejahatan. Alhamdulillah. Lalu kita lihat dosa. Siapa yang menciptakan dosa itu? Siapa yang berkehendak manusia itu keluar dari apa? Dari yang namanya Taman Eden atau apapun itu. Nah, pertanyaan saya tadi artinya dosa yang dilakukan oleh orang-orang Romawi yaitu apa? Yang menciptakan yang namanya Tuhan, yang menegaskan bahwa dia adalah Tuhan. Karena apa? Karena perbuatan dosa lalu disalibkan. Tapi ingat, pertanyaan saya, bagaimana kalau tidak ada yang namanya dosa? Apakah Kristen itu ada atau tidak? Yang diawali oleh yang namanya iblis. Karena iblislah yang menciptakan kejahatan, iblis yang menggoda Hawa sehingga Adam tergoda, turun dosa waris, datanglah Yesus, Yesus bersembunyi yaitu menjauh dari TKP penyaliban, lalu datanglah iblis yang mempengaruhi Yudas sehingga Yesus ketahuan di mana bersembunyi, maka dia disalibkan. Coba jelaskan bagaimana konsep yang namanya harus berdosa lalu Tuhan tercipta atau Tuhan turun atau bagaimana? Itu silakan. Kalau untuk tadi sampai di situ penjelasan saya, itulah Islam, semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke. Ini ya, saya harap ini tidak menjadi berbahaya ya kalau ini diyakini oleh teman-teman yang Islam. Kenapa, teman-teman? Dengan sendirinya Bro Rasid mengatakan bahwa Tuhannya sumber dosa. Jadi tidak ada yang dapat dipersalahkan terhadap dosa seseorang. Karena Tuhan yang membuatnya. Lalu kalau dia yang menciptakannya, mengapa dia menghukum orang yang berdosa? Makanya saya katakan ini bagaimana? Makanya rangkaian dari rangkaian apa yang saya sampaikan itu harus dicerna dengan baik.
Tapi Bro Rasid menangkapnya sebagai sebuah kebanggaan gitu. Apa bangganya kita percaya kepada Tuhan yang saya ditentukan untuk berdosa, sementara di waktu yang sama saya akan dihukum karena dosa saya. Ini aneh sekali. Ya, maka tadi teman-teman, ya, hadis yang saya sampaikan, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, kamu akan dimusnahkan. Ya. Nah, Bang Rasid, bisakah tadi ini makanya aneh banget nih. Tadi Abang mengatakan bahwa takdir itu bisa dirubah. Kalau takdir bisa dirubah dengan waktu yang bersamaan, pengertian takdirnya jadi hancur. Waktu dikatakan, oh takdir bisa dirubah, itu pengertian takdir utamanya langsung hancur dengan sendirinya. Karena kalau kita bilang takdir, takdir itu siapa yang menentukan? Apakah itu ditetapkan di dalam waktu yang berjalan atau ditetapkan sudah di dalam kekekalan? Ini memang level yang berbeda. Ya, ini level yang berbeda. Jadi kalau dikatakan, oh takdir itu bisa dirubah, ya, dengan tadi dikatakan, ya, dengan nasib baik, nasib buruk. Saya belum paham tuh apa maksudnya. Takdir itu dapat dirubah dengan nasib baik, nasib buruk. Maksudnya gimana? Ya. Dan tadi dikatakan juga, oh takdir bisa dirubah karena ada pilihan. Kalau kita sudah ngomong takdir, bagaimana kita bisa memberlakukan pilihan? Saya tanya, apakah orang Muslim menurut Nabi Muhammad bisa menghindari zina atau tidak? Ini makanya saya katakan teman-teman sekalian bahwa kalau kamu percaya kepada Tuhan yang sudah menetapkan kamu untuk berdosa misalnya, ya, untuk berdosa, dan kamu tidak mau berdosa, apakah melawan takdir untuk berdosa itu berdosa enggak? Kamu sudah ditakdirkan untuk berdosa misalnya, tapi kamu melawan takdir untuk berdosa, kira-kira berdosa atau tidak melawan takdir untuk berdosa? Ya, sekali lagi saya tanya, apakah menurut Nabi Muhammad orang bisa menghindari zina atau tidak? Atau itu sudah ditentukan dan ditetapkan, ya, untuk berbuat zina? Nah, ini nih teman-teman, tadi salah fokus dengan apa yang saya sampaikan. Ya, Bang Rasid mengatakan dosa itu telak mutlak sumbernya adalah Tuhannya Bang Rasid. Ya, maka siapa yang dapat dipersalahkan terhadap adanya dosa di muka bumi? Ya harusnya Tuhan. Itu konsekuensi logis benar-benar. Tapi dalam iman Kristen, dosa itu adalah ya sebuah akibat pelanggaran yang dilakukan. Bagaimana kita bisa terapkan? Oh, ternyata harus diciptakan dulu. Itu logical fallacy itu. Ya, bagaimana sesuatu itu harus ada dengan diciptakannya terlebih dahulu. Ini kita bicara dosa tuh konsekuensi dari apa yang dilanggar. Ya. Misalnya saya kasih contoh, pemerintah membuat undang-undang. Dengan waktu yang sama, undang-undang mengatakan pencuri penjara 3 bulan, itu aturannya. Tapi di waktu yang lain, pemerintah memaksa orang untuk mencuri. Itu aneh. Ya, itu aneh. Maka undang-undang itu dibuat, aturan itu dibuat supaya jangan mencuri. Maka kalau terjadi pencurian, bukan pencuriannya karena telah diciptakan. Itu loh. Ya, nah maka daripada itu bahwa teman-teman sekalian ya, tadi ditambahkan lagi bahwa yang tidak saya ucapkan, yaitu bahwa iblis menciptakan dosa. Bagaimana iblis menciptakan dosa? Saya tidak pernah menyatakan itu. Bahkan iblis saja berdosa. Ya, iblis saja berdosa. Dia melanggar ketetapan Allah. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa iblis itu adalah menciptakan dosa. Dia berdosa. Ya, berdosa. Nah, maka di Taman Eden dia berusaha mengganggu atau menggoda manusia untuk melakukan hal yang sama. Begitu loh. Sekali lagi saya tegaskan, ya, bahwa menjadi sumber dosa, tadi Bung Rasid mengatakan, yaitu, ya, Tuhannya. Dan mengenai berzina, Bung Rasid, apakah antum bisa menghindarinya atau tidak? Ya, bisa dihindari atau tidak? Karena itu salah satu berbicara mengenai dosa. Ya, menurut Nabi Muhammad itu seperti apa? Yap, bingung saya, nggak ada jawaban. Gimana caranya saya bertanya? Pertama, tadi saya tidak mengatakan sumber dosa, Bung. Tidak ada kata-kata sumber dosa. Tetapi menciptakan iya. Apa sih dosa itu?
repotnya begini, ketika kita berbicara atau berdiskusi kepada saudara-saudara Kristen, mereka nih saya nggak tahu. Coba deh, saudara Jeki, coba jelaskan. Tapi nggak bisa tektokan ya, karena memang saya mau tahu kapasitasnya saudara Jeki ini, apakah dia tahu apa yang namanya ciptaan, diciptakan, tahu tidak gitu. Bedanya apa itu ciptaan, lalu apa yang namanya sumber dosa, apa yang namanya sumber. Jadi bingung juga menjelaskan ciptaan itu, nih saya jelaskan nggak apa-apa deh, sedikit pembelajaran. Ciptaan itu sesuatu yang tadinya tidak ada bahan bakunya, jadi ada. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dosa itu diciptakan oleh Allah, ada yang namanya dosa. Siapa yang berbuat? Yaitu manusia. Kenapa manusia berbuat? Kenapa manusia berbuat? Kenapa manusia berbuat? Karena manusia memakai akal. Akalnya ini ada dua pilihan. Mau memanfaatkan yang namanya dosa yang diciptakan oleh Allah, atau kebaikan yang diciptakan oleh Allah. Jadi ada dua nih. Dosa, jangan cuma berbicara tentang dosa diciptakan. Allah juga menciptakan namanya amal baik. Beramal dalam Islam. Kalau berdosa, lawannya beramal. Nah, Islam memilih dua-dua ini. Islam memilih dua-dua ini. Apakah mau berakal tetap berdosa, atau yang namanya beramal. Kalau dikatakan apakah umat Nabi Muhammad ini apa? Umat Nabi Muhammad ini bisa menghindari zina, bisa. Karena zina itu adalah salah satu perbuatan dosa yang diciptakan oleh Allah yang namanya dosa. Apakah bisa dihindari? Bisa sekali. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar ini ngapain? Orang-orang yang sabar ini menghindari zina, menghindari pencurian, menghindari kekufuran, menghindari segala sesuatu yang dapat dihindari yang berakibat dosa yang diciptakan oleh Allah. Bukan sumber dosa. Allah cuma menciptakan yang namanya akal. Akal inilah manusia pakai. Apakah mau terjerumus dengan godaan setan, atau mau mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Allah menciptakan yang namanya dosa. Allah juga menjelaskan larangan yang namanya dosa. Sesimpel itu. Jadi jangan dipaksakan bahwa Allah itu sumber dosa. Nah, coba kayak begini deh. Dari tadi tidak ada pertanyaan saya. Apakah Yesus berdosa ketika dia mengatakan seperti ini? Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ini berdosa apa enggak? Bukan Tuhan yang minta langsung dengan baik-baik. Dan katanya dibalikkan. Ada enggak ayatnya kalau dombanya ini udah dibalikkan? Coba dijelaskan. Ini di Matius 21 nomor 1 sampai nomor 5 atau nomor 6 nih. Coba itu dijelaskan. Matius 21. Yesus mengambil keledai orang, apakah ada ayatnya bahwa Yesus sudah mengembalikan? Pertanyaan saya, apakah ini termasuk dosa atau tidak? Mengambil keledai orang dengan cara seperti ini. Hanya untuk menggenapi nubuatan. Karena kalau pertanyaan saya tadi itu tidak ada yang terjawab, saya bingung bagaimana saya hanya fokus menjawab. Takdir itu lahir, itu pasti mutlak. Kenapa takdir itu mutlak? Lahir mutlak, mati mutlak, rezeki dan kebaikan. Nasib itu nasib baik atau nasib buruk. Nasib itu mutlak yang tidak bisa diubah. Tetapi takdir itu ada dua, baik atau buruk. Apakah Anda mau menakdirkan diri Anda menjadi nasib buruk, atau mau menakdirkan diri Anda mau menjadi nasib baik? Itu bedanya, namanya takdir dan nasib. Sulit saya jelaskan kalau saudara Jeki nggak paham, tapi bisalah nanti dijelaskan. Jangan terlalu kayak penyerangannya kalau kita nggak paham bahasa-bahasa. Silakan.
Ya, nanti dicari lagi KBBI ya, supaya kita bisa membedakan ciptaan, bagaimana mungkin bisa dia pencipta sekaligus bukan sumber. Ya. Nah, sekarang bahwa kita diciptakan oleh Tuhan misalnya, maka sumber kita bisa ada siapa? Nah, ini saya kira ini ada masalah yang mengenai diksi, teman-teman ya. Nah, maka daripada itu Tuhan, saya katakan sumber Tuhan, Bang Rasid, saya katakan sebagai sumber dosa, karena dia yang menciptakan dosa. Sementara saya ulang sekali lagi, dalam iman Kristen tadi dikatakan bahwa berarti ada sesuatu yang tidak diciptakan. Loh, bahwa dosa itu apa makhluk itu? Sorry. Ini kali ini makanya saya bilang ini makin kemana-mana ini. Apakah dosa diciptakan berarti dosa itu makhluk ya? Ya, atau itu adalah sebuah konsekuensi? Masalahnya yang saya acu dari tadi adalah bahwa Tuhannya Bung Rasid itu memang mau manusianya begitu. Tidak menjawab, saya lagi nge-save di YouTube. Nanti tolong diputar baik-baik apa yang saya katakan. Ya. Nah, jadi yang pertama bagaimana sumber sekali. Tadi penciptanya dia adalah dia, tapi sumbernya bukan dia. Itu kontradiksi namanya. Ya, di waktu yang sama dia pencipta, di waktu yang sama dia bukan sumbernya. Nah, itu bagaimana ceritanya? Ya, itu dia. Nah, maka teman-teman sekalian, ya, ini masuk kepada kasus tekstual Alkitab. Dari membaca narasi itu saja, itu tuh kita tidak menemukan di mana dosa karena kalimatnya akan dikembalikan, dituntut cari di mana ayatnya akan dikembalikan. Itu sudah kemana-mana, bro. Ya, sudah kemana-mana itu. Karena mengenai ayat pinjaman itu saya juga temukan banyak dalam Al-Quran. Makanya fokus kepada substansi pertanyaan saya. Mengenai zina tadi dikatakan bahwa tidak. Ya, oh bisa dihindari. Ya, nah coba teman-teman lihat apa yang dikatakan oleh di dalam sebuah riwayat ya, teman-teman sekalian, apakah bisa dihindari atau tidak? Makanya ini maksud saya agak berbahaya kalau tadi misalnya mengatakan bisa dihindari, teman-teman. Lihat ini baik-baik. Ya, nah di dalam hadis Sahih Bukhari nomor 5774, ya 5774, teman-teman cek semua, ya karena ya menurut saya ini agak berbahaya. Kalau kamu nggak mau berzina, tapi kamu sudah ditentukan untuk berzina dan tidak bisa dihindari, ya sementara berzina kamu akan dihukum. Waduh, ya misalnya begini bang, ini poin saya dari tadi itu aja. Ya, tadi antum mengatakan bahwa itu bisa dihindari. Lihat ya teman-teman ya. Hadis Sahih Bukhari 5774. Ini saya bacakan. Ya, di sana dikatakan Nabi SAW ya mengatakan begini, sesungguhnya ya Allah telah menetapkan, lihat ini, menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya perbuatan zina. Ya, jadi setiap keturunan Adam itu dikasih dosa atau diberikan ini saya bilang ini dosa waris ini, diwariskan perbuatan zina. Ya, lihat teman-teman, lihat ini, yang pasti terjadi. Ya, pasti terjadi dan tidak mungkin. Nah, Bang Rasid saya harap perhatikan, tidak mungkin dihindari. Lalu bagaimana Bang Rasid mengatakan tadi itu bisa dihindari? Sementara sudah ditetapkan, ya, dan pasti terjadi, tidak mungkin dihindari. Kemudian dijelaskan, jinahnya mata, melihat, jinahnya lisan, ucapan, jinahnya nafsu, keinginan, dan berangan-angan, dan kemaluanlah sebagai pembenar semuanya atau tidak. Ya, dikatakan ini tidak bisa dihindari. Lalu mengapa abang bisa mengatakan itu bisa dihindari? Nasib dan takdir ini tadi juga, ini agak bermasalah ya teman-teman ya. Nasib itu kondisi yang sekarang mereka sedang alami. Karena akibatnya sudah ditakdirkan. Jadi bagaimana kita ngomong takdir kemudian tapi nasibnya bisa dirubah. Astaga. Ini ada diksi yang saya kira harus diperbaiki. Ya, harus dipahami lagi baik-baik teman-teman sekalian. Sementara bahwa dosa itu konsekuensi, saya sudah katakan. Ya, ini analoginya tadi saya sudah ucapkan sekali lagi. Ya, bahwa dosa itu adalah pelanggaran. Ya, pelanggaran. Jadi Tuhan dengan ketetapannya waktu orang melanggar maka dia melakukan kesalahan. Masa sudah sejak dulu-dulu saya berencana supaya kamu salah. Jadi dia mau kemana pun tidak bisa. Ya, karena dia sudah ditentukan untuk bersalah. Dan tadi sudah dikatakan dengan jujur sekali, ya, saya katakan sumber dan penciptanya adalah Tuhannya, sama itu.
Ya, maka tadi betul dibuktikan bahwa sumber belum tentu, ciptaan belum tentu sumber. Itu tolong dijelaskan. Silakan. Sabar teman-teman. Ya, teman-teman, saya nggak tahu lagi nih mau kemana diskusi ini. Ya udah, gini aja. Kalau dia nggak paham, saya langsung jelaskan seperti ini. Di dunia ini ada 1 juta, ada ribuan cara manusia bisa berdosa. Di dunia ini ada ribuan cara manusia bisa melakukan dosa. Tetapi Al-Quran datang dan Rasulullah SAW datang di muka bumi ini untuk memberikan manusia jutaan cara untuk bertaubat. Paham ya? Semoga paham, sesederhana ini saya jelaskan. Oke, Tuhan menciptakan namanya dosa, berzina. Terima kasih Anda sudah menjawab. Oke, Anda sudah menjawab bahwa berzina itu tidak bisa dihindari. Betul, kalau mau dihindari bisa. Kalau mau dihindari bisa. Bisa. Tetapi apakah ada manusia? Kan begitu penjelasan pertanyaannya. Apakah ada manusia? Kalau mau dihindari bisa. Tetapi zina itu apa sih? Zina mata, zina nafsu, zina pikiran, atau apa segala macam. Itu dijelaskan. Zina itu bukan hanya sekedar wanita laki-laki bercampur, bukan di dalam Islam. Zina itu bahkan wanita laki-laki nih memandang lekuk tubuh perempuan, itu sudah zina namanya. Itu dalam Islam. Kan dibilang kalau mau bisa. Bisa. Tetapi apakah ada orang yang bisa menghindarinya? Kan begitu. Apakah ada manusia yang bisa menghindarinya? Ya tidak ada. Tetapi kalau berusaha untuk mau mencoba, ya bisa-bisa aja. Bisa nggak menghindari? Coba aja. Kan begitu saya bilang. Nah, saya ulangi lagi. Ketika saya katakan Allah menciptakan atau manusia bisa melakukan ribuan dosa di muka bumi ini, tetapi Allah menurunkan yang namanya Al-Quran, jutaan cara untuk berbuat baik atau bertaubat. Maka taubatan itulah yang membuat manusia yang namanya mendapatkan amal. Begitu saudara. Ya, semoga Anda paham nih penjelasan. Mau kemana lagi Anda karena terlalu fokus gitu loh. Itu beda konteks yang tadi pertanyaan saya. Ya kalau beda konteks tolong jelaskan. Tetapi bagaimana tentang pohon ara yang tidak? Oke, saya tanya lagi. Coba bisa tidak? Apakah ketika Yesus melihat yang namanya pohon ara, dia kelaparan, Tuhan lapar, tiba-tiba dia berharap pohon ara ini berbuah, ternyata tidak berbuah. Sedangkan bukan waktunya untuk berbuah. Lalu dikutuklah pohon ara ini. Dosa enggak tuh namanya? Ya, terlalu fokus ke Islam untuk mengatakan bahaya. Iya betul. Islam itu bahaya bagi orang yang tidak mau berpikir. Maka saya sederhanakan jawaban saya ulangi selama 3 kali, yaitu manusia bisa melakukan ribuan cara berdosa, saudara Jeki. Manusia Islam bisa melakukan dosa dengan ribuan cara dosa itu. Dosa apa saja, mau dosa berzina, mencuri, apapun itu, banyak sekali dosa. Tetapi Allah menciptakan atau menurunkan yang namanya Al-Quran untuk membuat manusia bagaimana caranya bertaubat. Makanya di dalam Islam itu yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah paling mencintai orang yang mau bertaubat. Allah paling mencintai orang-orang yang bertaubat. Itu di dalam Islam. Jadi kalau Anda mau memaksakan, betul. Islam hanya untuk orang-orang yang berakal. Kalau mau mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kejahatan itu sangat jahat, maka itulah yang ada dalam pikiran Anda. Tetapi Tuhan menciptakan yang namanya akal untuk menguji seorang manusia, untuk yang namanya tawadhu, untuk yang namanya apa? Bersabar. Untuk yang namanya apa? Selalu berbuat yang namanya bertaubat. Sesimpel itu. Maka silahkan di Matius 21 nomor 18, karena sama sekali tidak ada jawaban yang saya dapatkan
Mulai dari Yesus yang namanya dosa-dosa semuanya diawali dengan dosa, tiba-tiba baru Tuhan ada karena dosa. Karena dosa sendiri Tuhan menebus dosa, entah Tuhan menebus dosa kepada siapa gitu. Ini nggak ada jawaban penjelasan tentang dosa dari Kristen. Tetapi terfokus kepada Islam seperti apa, ya nggak, jadinya nggak nyambung gitu loh. Saya tidak mendapatkan jawaban apa-apa, saya bingung jadinya bertanya. Apakah ini dosa ketika pohon ara yang tidak bersalah dikutuk? Ini kenyataan yang tertulis. Jangan mengambil hikmah, tetapi pertanyaan saya, apakah ini dosa atau tidak? Pohon ara yang tidak tahu apa-apa dikutuk. Silakan. Ya, ya saya kira ini sudah kemana-mana teman-teman. Bung Rasid tidak mengerti substansi daripada tema ini. Maka tadi di awal secara jujur mengatakan, oh saya nggak ngerti. Ya, makanya saya khawatir sebenarnya bahwa tema ini saya ajukan tema yang lain tapi tetap mau diambil. Ternyata betul bro nggak ngerti sama sekali apa tema kita dalam kesempatan ini. Yang dibahas mengenai topik-topik substansi dalam Alkitab. Justru coba dipikir baik-baik, kenapa Yesus yang manusia bisa kutuk? Yang mengutuk tuh hanya bisa Tuhan. Ya. Nah, maka teman-teman sekalian, substansi daripada pembahasan kita tadi mengenai dosa. Ya, mulai dari keledai bahwa dari janji dikatakan akan dikembalikan, ya, tapi yang dituntut yang lain. Mengenai mengutuk pohon ara, bukan kayak mengutuk pohon ara hanya bisa Tuhan. Ya, kalau itu kita balikan secara apologis bahwa ada orang-orang yang melanggar hari Sabat dikutuk menjadi kera dalam Al-Qur'an. Padahal ketetapan itu tidak pernah ada, even dalam Al-Qur'an sendiri. Misalnya Tuhan mengatakan, ya Allah Subhanahu Wa Taala berkata, melanggar hari Sabat dikutuk jadi kera. Masa bisa saya bilang apakah itu dosa? Nah itu makanya tuh saya itu agak aneh sekali. Sudah cara diskusi kita udah tidak menjelaskan substansi. Lihat bagaimana logical fallacy-nya Bung Rasid. Bung Rasid mengatakan, ya dengan gayanya yang seperti itu supaya seolah-olah benar Bung Rasid. Tapi itu logika fallacy. Yang pertama, ada berbagai macam cara manusia untuk berdosa. Terus dibandingkan dengan apa? Tetapi Tuhan memberikan cara untuk beramal. Ini parah sekali. Kenapa? Karena kita tadi sedang tidak berbicara manusianya berbuat dosa. Tapi kita berbicara bahwa siapa yang menjadi sumber atau yang menciptakan dosa atau supaya manusia melakukannya. Kok dibandingkan ada jutaan cara manusia berdosa? Loh, manusia ini bisa berdosa karena siapa? Karena siapa dia bisa berdosa? Bukan kita bicara ada ratusan cara dibandingkan dengan Tuhan menciptakan amal. Loh, ini gimana caranya? Ya. Nah, makanya saya katakan bahwa yang yang menciptakan dosa adalah Tuhannya Bang Rasid dengan segala perbuatan. Ya, tapi dia ganti dengan ada macam cara manusia bisa berbuat dosa. Itu beda maknanya. Ya, makanya tadi saya katakan ditentukan untuk berbuat dosa itu tidak lagi dibahas. Tadi saya bahas ya mengenai bahwa Adam tadi menolak untuk mengatakan ini salah saya. Ini sudah ditetapkan. Dan makan buah kulit itu tadi dosa. Dan Adam mengatakan bahwa dia itu ditetapkan. Terus saya tekankan lagi. Terus tadi Bang Rasid juga mengatakan, ya bisa ini nggak? Bisa dihindari nggak? Bisa kalau mau. Sementara beliau, ya nabinya Bang Rasid mengatakan tidak bisa dihindari dan pasti terjadi. Ya, jadi kita kalimat saya yang mungkin baru saya ucapkan, Bang Rasid suka langsung melupakannya. Ya, lihat ini baik-baik teman-teman sekalian. Ya, menetapkan setiap anak cucu Adam bagiannya perbuatan zina pasti terjadi. Pasti terjadi. Ingat tuh baik-baik. Dan dikatakan tidak mungkin, Bang Rasid. Tidak mungkin dihindari. Bisa kalau mau. Ya, saya nggak tahu, Bang Rasid. Ya, ada otoritas apa mengatakan bisa kalau mau? Ya, nah, ini dia teman-teman sekalian. Jadi itu bukan kalimat saya, itu kalimat beliau. Ya, kalimat nabinya Bang Rasid. Ditetapkan. Kok ditetapkannya adalah perbuatan zina dan itu pasti terjadi. Tidak bisa dihindari, Bang. Cari satu perbanding mengatakan itu bisa dihindari. Ya, tapi beliau, Nabi Bang Rasid bilang tidak bisa. Ya, tidak bisa dihindari. Nah, maka nih teman-teman sekalian, kalimat saya yang sambil lalu begini, ya, ditangkap dulu atau dicatat. Semua perkataan Bang Rasid itu saya catat. Jadi saya tidak komentar sembarang-sembarang. Ya. Nah, substansi pertanyaan saya dari tadi itu ke situ-situ saja.
Ya, tidak kemana-mana. Ini nanti ke Alkitab, ke Yesus, ke keledai, itu udah kemana-mana, Bung Rasid. Ya, nah jadi tadi sudah dipertegas teman-teman. Mungkin nanti kalau mau satu sesi lagi, silakan. Ya, yang menjadi pencipta dosa dan sumber dosa sudah dijelaskan. Saya kira itu substansi yang saya memang pasti terjadi dan itu tidak mungkin dihindari. Bro Rasid pasti akan ngomong begitu. Ya, nah saya kira itu puncak daripada apa yang menjadi diskusi pada malam hari ini. Dan saya mengatakan bahwa dosa dalam iman Kristen, ya itu konsekuensi dari pelanggaran, bukan makhluk itu mah. Ya, sama seperti pemerintah membuat undang-undang, tidak langsung memaksa supaya orang mencuri supaya undang-undang itu terjadi. Ya, nah itu jadi ada sebuah apa namanya cara berpikir logis yang perlu sekali. Nah ini sebagai ini saja. Ya, karena kalau diskusinya begitu teman-teman tuh agak repot ya, karena dari perbandingan. Nah itu juga nggak proper seperti itu. Silakan, Bung Rasid terakhir, terus kemudian nanti. Kalau mau sekalian closing statement langsung aja, nggak apa-apa. Silakan. Kalau mau sekalian closing statement nanti saya terakhir closing statement nggak apa? Silakan. Nah, tadi saya pembukaan, nggak apa-apa. Bro yang duluan, biar enak. Ini bro respon dulu. Bro tanggapi dulu. Supaya adil waktunya. Tanggapi dulu. Oke, tanggapi dulu. Anda closing statement.